A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah, masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah. Wah, buat jamaah Islam itu indah, gimana kabarnya, sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya, mungkin yang lagi kesusahan atau kesulitan, ini masya Allah luar biasa. Hari ini sama-sama kita belajar bagaimana caranya kita bisa keluar dari masa-masa sulit ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan yang terjadi. Apa sih? Wah, katanya nih orang banyak yang meremehkan. Kalimatnya singkat. Astaghfirullahalazim. Wah, orang bilangnya istighfar. Tapi ini ya kadang-kadang orang ini meremehkan kata-kata istighfar ini. Mohon maaf sebelumnya buat jamaah Islam itu indah yang mungkin lagi kesulitan rezeki ya. Katanya ternyata ini memang kata-kata kalimat yang dahsyat ya, walaupun singkat tapi bisa melancarkan segalanya. Dan hari ini kita akan membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah stop meremehkan istighfar. Wah. Sebelumnya kita mau ajak jamaah Islam itu yang ada di rumah untuk melihat sebuah video tayangan dulu ya. Tentang ada BMKG ini memprediksi musim kemarau di tahun 2023 ini akan lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya. Kita lihat dulu tayangannya. Kepala BPBD Jateng di Semarang Senin siang menjelaskan pihaknya sudah menerima info dari BMKG Ahmad Yani Semarang bahwa separuh wilayah Jateng sudah memasuki musim kemarau, terutama di wilayah Pantura Timur seperti Rembang, Blora, dan Grobogan. Sementara separuh wilayah lain masih terjadi hujan ringan pada masa peralihan. Misalnya di wilayah pegunungan bagian tengah, musim kemarau tahun ini diprediksi lebih kering dari periode tahun 2020 hingga 2022 lalu, bisa memicu krisis air untuk konsumsi warga dan pertanian. BPBD meminta warga mulai menyimpan air di tandon atau embung. BPBD Jateng juga sudah mengirim surat kepada semua kepala daerah untuk mengantisipasi krisis air dengan mempersiapkan sarana dropping air. Ya, buat jamaah Islam itu indah dimanapun berada, mungkin kita udah mulai merasakan ya dari awal-awal tahun kemarin 2023 ini panasnya ini lebih terasa lebih panas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin ada ngerasa juga Ustaz Syam ya. Nah sekarang kalau dibilangin masalah turun hujan sebenarnya ini kita sama-sama kompak istighfar. Gak ada yang percaya. Waduh, gimana nih Ustaz Syam nih? Mungkin dikasih penjelasan dulu nih supaya kita bisa beristighfar sama-sama. Jadi insya Allah gak ada lagi yang namanya kemarau panjang sampai kering-keringan lah. Masya Allah. Baik, Tabe, Kiai Agus, Syukri, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, para remaja yang mungkin sedang menyaksikan Islam itu indah. Alhamdulillah ala kulli hal, Allah kasih panas, alhamdulillah. Allah kasih hujan, alhamdulillah. Allah kasih ujian, alhamdulillah. Berarti kita masih dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama posisi tersebut mendapatkan ridha Allah, maka kita mesti mensyukurinya dengan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa? Sahabat Nabi SAW ada yang diperintahkan menjadi panglima perang, ada yang diperintahkan hanya nuangin kopi, juga mereka mengatakan kalau ini diridhai Allah, ya kenapa gitu. Ada yang dikasih sakit, ya alhamdulillah segalanya jikalau itu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang kita kejar sama-sama. Itulah yang menjadi cita-cita bagi seorang yang beriman. Kalau dikatakan ada orang yang meremehkan istighfar, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Nabi Hud alaihi salam itu menyampaikan kepada kaumnya, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Tuhan kalian, tsumma tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kalian, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka
Allah akan menurunkan hujan yang sangat deras dari langitnya. Subhanallah. Jadi kalau dikatakan berdoa dengan cara apa supaya Allah turunkan hujan? Salah satunya dengan beristighfar. Maka jangan meremehkan istighfar. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang akhirnya melakukan doa-doa ataupun nggak bisa dikatakan doa juga sih sebenarnya. Melakukan ritual-ritual yang mungkin menyalahi daripada Syariat, ya? tuntunan daripada syariat. Karena ada juga doa-doa yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, tapi diajarkan oleh para ulama kita. Maksudnya redaksinya tidak langsung dari Nabi. Redaksinya tidak langsung kepada Al-Quran, tapi diajarkan oleh guru-guru kita. Dan itu adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam agama. Selama tidak meminta, yakni selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala masih diperbolehkan. Nabi SAW mengajarkan tentang doa hujan, misalnya seperti Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, hujankan di sekitar kami, jangan di atas kami bagi orang yang ingin menghindari hujan. Ya, cuma syaratnya agak berat sedikit. Dilarang berbohong selama 40 hari minimal. Berbohong pada diri sendiri, berbohong pada orang lain, berbohong pada binatang gitu ya. Pura-pura panggil kucing. Itu udah bohong namanya, subhanallah. Jadi ada syarat-syaratnya. Maka doa ini insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Redaksi-redaksinya kadang-kadang diubah oleh para ulama. Bukan diubah sebenarnya, menambahkan. Diantaranya bertawasul dengan amal solehnya itu boleh saja dilakukan ketika dia meminta hujan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama. Syam. Nah ini ya masih di tema kita hari ini, stop remehkan istighfar atau stop meremehkan istighfar. Banyak orang juga nih kalau misalnya kita lihat gitu ya, banyak orang yang menggampangkan, udahlah nggak perlulah. Kalau saya menarik nih, kemarin saya sempat lihat dia di Instagramnya Ustadz Syukri. Wah, dia nih bilang, diupload ya dalam Instagramnya itu, dia bilang istighfar itu akan membereskan yang namanya potensi dosa yang akan terjadi di masa depan. Wah, ini Masya Allah. Pertanyaannya, apakah memang sedahsyat itu Ustadz Syukri ya? Kalau seandainya kita istighfar itu bisa mencegah atau melindungi kita dari potensi dosa di masa depan? Mohon izin penjelasannya. Iya, Fadhol. insyaallah. Mohon izin, Kiai, Ustaz semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, memang salah satu pekerjaan manusia itu adalah merasa bahwa ada yang tidak baik di dirinya. Karena yang paling sulit adalah selalu merasa baik. Itu menjadi sulit. Makanya kalau kita sederhana ya, mungkin ayat yang selalu kita sudah hafal di surah At-Tahrim ayat 8 ya. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi memang Allah menunggu nih, karena taubat itu berhubungan dengan sensitivitas. Jadi sensitif nggak dia merasa bahwa ada perbuatannya yang salah, yang tidak baik. Bahkan kalau para ulama justru kesia-siaan itu bagian dari dosa sebenarnya. Jadi waktu yang sia-sia, umur yang sia-sia, pekerjaan yang sia-sia. Makanya kalau disebut apakah dosa itu, istighfar itu bisa membacking atau menghalangi dosa-dosa di masa depan, karena sensitivitasnya hidup. Iya, Dia merasa bahwa waduh ini kemarin udah begini, saya sudah istighfar, terus masa dilakuin lagi. Nah, sensitivitas inilah yang mau kita jaga. Makanya sebenarnya harus setiap hari dan setiap keadaan, setiap orang itu harus beristighfar. Kenapa? Karena memang istighfar ini menjadi cara mengelola diri. Ya, wahai orang beriman, taubatlah kau dengan taubat yang benar ya. Nasuha itu banyak para mufassir mendefinisikannya atau mengartikannya. Tapi yang paling sederhana, nasuha itu adalah tidak hanya mengkontrol dosa hari ini, tapi bisa memberi penghalang dosa di masa depan. Jadi rasa khawatir bahwa akan terulang lagi. Jadi apa yang terjadi? Dia akan mencoba merancang dirinya untuk tidak terlibat pada dosa yang berikutnya. Betul. Nah, misalnya kalau dia suka gibah tuh kira-kira gitu ya. Itu paling sering ya. Iya. Nih, ibu-ibu apalagi lagi ibu-ibu, nonton nih. iya. Dia Lagi tahu nonton. nih kalau jam ibu-ibu gibah di belanjaan Iya, itu jam 7, dia belanjanya jam 8. Jam 8. Misalnya begitu. Menghindari dia, Menghindari. Jadi ada uzlah versi yang hari ini mengasingkan diri karena tahu kalau dia masih berada di suasana yang sama, pasti dia akan terjebak. Benar. Sama kayak orang dosa syahwat, kalau ngelihat sesuatu yang dia senangi, matanya menjadi bernafsu atau bersyahwat, maka dia mencoba mengatur ritme waktu agar dia tidak berada di posisi itu. Dan kerja kita hanya begitu aja. Tidak ada manusia yang stuck. Dia istiqomah dalam keadaan baik. Itu maknanya adalah bila mana dia baik, dia gembira dan bertahan. Bila mana dia jahat, maka dia merasa takut dan khawatir. Seperti kotak saja itu. Bila mana dia berjalan di pinggir-pinggir kotak, nah dia keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi, keluar. Karena iman manusia itu kan yazidu wa yanqus, naik turun, sehingga kalau seandainya sensitivitasnya tidak kuat,
itu sama alarm mobil nih, Oh. Mas Fadli. Jadi kalau alarm mobil KW5, kalaupun gempa ini bumi, Nggak nggak bakalan hidup. bunyi itu ya. Nggak bakalan bunyi. Iya. Tapi kalau dia original, insya Allah angin Sensitif. dikit aja sensitivitasnya. Motor saya muncul. lewat, dudut-dudut, Wah. tetangga saya bunyi semua alarm. Iya. Pagi-pagi. Nah begitu, jadi inilah menjadi kekuatan bagi diri kita. Nggak boleh remeh kepada istighfar, Benar. karena istighfar itu mampu mengelola kehidupan di masa mendatang. Masya Allah. Jadi itu manfaatnya ya. Insya Allah. Namanya keimanan Alhamdulillah. manusia itu tadi seperti Pak Ustadz Sukri bilang, naik turun, naik turun. Nggak ada orang yang naik terus. Oh, itu Ya. Nabi itu ya. Nabi itu udah. Yazid Masya, walayan kusu. oh, Masya Allah. Yazid wayan kusu manusia. Manusia. La yazid walayan kus malaikat. Malaikat. Malaikat berarti stabil aja tuh. Iya, stabil. Masya Monoton Allah. aja. Kalau Nabi naik terus. Nah sekarang ada nih Pak Kiai, ini Iya. mohon izin nih. Ah. Kadang-kadang saya juga suka jadi emosi gitu, kesel gitu ya. Saya orang habis sholat nih. Biasanya kita kan habis sholat kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi gitu kan. Astagfirullahalazim. Bid'ah ente. Bid'ah. Tapi kan kita kan yang namanya dalam sholat kita kan kita nggak tahu kita mungkin melakukan kesalahan atau apa gitu ya kan. Iya, Maksudnya kan istighfar kita ini adalah menutup kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan pada saat kita sholat. Ini apa sebenarnya emang bid'ah atau bagaimana sih? Apa orang yang meremehkan istighfar ini nggak ngerti atau bagaimana? Ini penjelasannya Pak Kiai. Iya. Mohon Fadal. izin ya. Ya insya Allah. Pak Kiai Syukri, Pak Kiai Syam. Syam. Tidak, Pak Kiai. Kiai Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa Indonesia, Islam itu indah jamaah o jamaah. Alhamdulillah. Tentunya kalau orang usai melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu khususnya adalah selalu banyak zikir yang memang itu dianjurkan oleh Rasul baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang zikir itu pertama ya kita baca astagfirullahalazim, astagfirullahalazim ya, astagfirullahalazim. Kemudian juga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir dan seterusnya. Khususnya istighfar itu untuk menambal-nambal daripada sesuatu perbuatan yang memang masih kurang, masih bolong saja. Kita flashback ke belakang. Kiai Syam, ya Kiai Syukri juga Kak Fadli. Kita flashback ke belakang itu zaman tabi'in. Di Madinah ada seorang tabi'in yang bernama Atta ya As-Salami. Dia Masya Allah, history mengatakan bahwa Atta As-Salami itu dia sebagai tukang penenun daripada kain atau sarung atau pakaian. Setelah ditenun dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, selesai sudah dibawa ke pasar lah. Di pasar itu dijual oleh orang yang penjual kain itu. Kemudian pas dilihat, kalau kata Atta As-Salami, ini sempurna, sudah bagus banget deh. Udah keren banget deh buatan saya. Tapi pas sampai di pasar, ternyata ada sedikit yang memang cacat itu kain. Lalu seorang yang pembeli kain tersebut mengatakan, saya nggak bisa beli kain Anda karena Anda kainnya cacat ini. Bapak Ibu tahu pemirsa Indonesia, Allahu Akbar. Itu Atta As-Salami menangis air mata berlinang. Kenapa? Ternyata Masya Allah yang ditangisi bukan yang namanya kain itu yang cacat. Yang ditangisi adalah kalaulah hidup saya, ibadah saya dari tahun ke tahun punya cacat ini. Allahu Akbar, kain saja nggak mau dibeli, apalagi hal yang tadi ibadahku. Makanya untuk menambal cacatnya itu, kalau kita ibadah memang hendaknya kita beristighfar, hendaknya kita sholat sunnah, hendaknya kita bersodakoh, hendaknya kita melaksanakan juga silaturahmi, kita baca ayat-ayat suci Al-Quran. Makanya ada sebuah statement Quran mengatakan wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi Allah nggak akan menimpa satu musibah selama Rasul berada di kalangan mereka. Amin dong semuanya. Amin, amin. Dan Allah nggak akan menimpa musibah kepada kamu selama juga mereka yang ada di tempat itu masih beristighfar. Astagfirullahalazim, taubatan nasuha. Astagfirullahalazim, taubatan nasuha. Allah nggak akan menyetop daripada perbuatan-perbuatan yang memang mereka beristighfar, segala dosa maupun azab musibah Allah akan stop.
Ini bagus banget mengingatkan bahwa kita ini yang namanya manusia mungkin kita merasa sempurna. Tapi kesempurnaan itu nggak ada pada manusia. Betul. Kesempurnaan milik Allah. Betul. Jadi jangan Nggak- pernah merasa diri kita nggak- sempurna. nggak selama 100% itu kita sempurna. Nah, yang bolong-bolong itu dengan sunnah-sunnahnya. Nah, Masya Allah. Jadi nggak bitah ya? Nggak. Astagfirullahaladzim. Jadi jangan mengatakan bid'ah. Jangan. Ya, nggak boleh kan. Nabi aja, ini Masya Allah luar biasa nih buat jamaah Islam itu dan dirahmati Allah. Yang udah dijamin masuk surga, orang yang paling sempurna ibadahnya, masih beristighfar setiap hari ya. Betul. Berapa tuh Ya, istighfar yang betul. Nabi kalau nggak salah berafdol tuh? Berapa Ustaz Syam? jumlah istighfarnya Rasulullah? Iya Rasulullah. Dalam riwayat disebutkan Ya. ada yang mengatakan 70 kali Ah. dan 100 kali itu. Oh Jadi gitu. kalau Nabi Kalau SAW kita baru berapa yang harus kita lakukan? Sebenarnya tidak ada bilangan yang jelas untuk kita, maksudnya adalah sebanyak-banyaknya. Tapi kalau Jangan ditanyakan pelit ilmu dong. bukan harus masa- kasih tahu. Kalau Ustaz Syam nggak mau kasih tahu, saya telepon Ustaz Maulana aja. Ustaz Syam suka begitu pelit Ya ilmunya. Allah, ada kita di sini masih aja yang dicari bestinya. Ya udah deh jamaah, kalau gitu tetap di Islam itu indah. Jamaah wa jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nelfon besti.